Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini aku mau ngolah sawi putih dan telur ini jadi masakan yang sangat enak banget, simple, murah meriah. Daripada berlama-lama, yuk langsung aja ke resepnya. Pertama-tama di sini aku udah siapin 10 lembar daun sawi putih. Kemudian ini mau aku buang bagian tangkainya. Setelah itu aku mau potong-potong. Ukurannya tuh kayak gini ya, nggak usah terlalu tebal dan nggak usah juga terlalu tipis. Ini daun sawinya udah aku cuci bersih. Kalau udah selesai ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bumbunya. Di sini ada bawang merah, ini mau aku iris tipis-tipis. Kemudian ada juga bawang putih. Untuk bawang putihnya di sini mau aku geprek terlebih dahulu. Setelah itu mau aku cincang kasar-kasar. Setelah itu di sini ada cabai merah keriting. Untuk penggunaan cabainya disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Mau ditambahin cabai rawit juga nggak apa-apa. It's okay, disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kalau udah selesai, ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Lanjut di sini aku punya 2 butir telur ayam. Kemudian telur ini mau aku kocok lepas. Kalau udah selesai, panaskan penggorengan, kemudian panaskan secukupnya minyak goreng. Kalau minyaknya udah panas, kita goreng dulu telurnya. Telurnya ini mau aku orak-arik, tapi aku gorengnya itu sampai dia benar-benar kering, berubah warna sedikit kecoklatan. Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini, udah garing, ini boleh sisihkan dan tiriskan terlebih dahulu. Lanjut, panaskan lagi secukupnya minyak goreng, jangan banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya ini hingga harum dan sedikit berubah warna ataupun layu ya. Kalau bawang-bawangannya udah layu dan harum, boleh dimasukkan cabai-cabeannya. Ini dioseng-oseng sebentar atau sampai si ketiga bahan ini benar-benar berubah warna dan cabainya ini layu. Nah, kalau udah seperti ini boleh dimasukkan sawi putihnya. Ini dioseng-oseng sebentar sampai sawinya ini layu. Karena ini agak susah, aku tambahkan dengan secukupnya air putih. Nggak usah terlalu banyak, sedikit aja, sekitar 50 ml. Kenapa nggak usah banyak-banyak? Karena sawi putih itu mengandung air, jadi nanti terlalu banyak air rasanya nggak enak. Setelah itu tambahkan seasoning. Untuk seasoningnya di sini ada kaldu ayam, garam, penyedap rasa ataupun micin. Gak dipakai juga nggak apa-apa. Gak aku tambahin gula pasir, jadi rasanya tuh gurih-gurih dan gak ada manis-manisnya. Dan setelah itu aduk hingga semuanya tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, masukkan telur orak-ariknya. Ini nggak usah dimasak terlalu lama lagi karena nanti sawinya itu terlalu matang ya. Ini diaduk merata. Kalau sekiranya telurnya udah merata ke semua bahan, ini udah siap disajikan. Yang penting jangan lupa dicek rasa ya. Kalau rasanya udah oke, udah enak banget lah ya pastinya. Langsung aja disajikan ke dalam piring saji. Bikinnya gampang banget kan, simple dan murah meriah. Untuk yang penasaran gimana rasanya, yuk silahkan dicobain resep ini ya. Bener-bener dah ya, menu yang satu ini tuh bisa bikin nafsu makan kita bertambah. Bikinnya simple banget, bahan-bahannya mudah didapatkan, tapi rasanya luar biasa enak banget. Nah, untuk yang penasaran apa aja bahan-bahannya dan cara bikinnya kayak mana, yuk langsung aja ke resepnya. Pertama di sini aku ada brokoli. Brokolinya aku pakai setengah buahnya gitu. Ini lumayan besar dan agak berat. Kemudian si brokolinya bakal aku potong kecil-kecil seperti ini. Untuk ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Nah, kalau brokolinya ini udah selesai dipotong-potong, ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya di sini aku ada 1 buah wortel. Sebelumnya udah aku kupas dan cuci bersih. Lalu ini bakal aku iris tipis-tipis. Untuk bentuknya disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Disarankan jangan terlalu tebal ya. Setelah itu aku punya 1 buah labu siam. Kemudian labu siamnya ini bakal aku belah menjadi 2 bagian dulu. Lalu aku buang bijinya. Setelah itu aku potong-potong dadu kecil-kecil. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini. Kalau udah selesai, ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya, aku mau chopper aja. Di sini ada 3 siung bawang merah, lalu ada 3 siung bawang putih dan ada cabai. Untuk cabainya di sini aku pakai cabai keriting, sesuai selera aja mau banyaknya seberapa. Setelah itu tambahkan dengan secukupnya air putih, kemudian langsung aja haluskan. Kalau misalnya teman-teman nggak punya chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan ya. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini, agak halusan ya. Ini langsung aja kita masak. Pertama-tama kita panaskan penggorengannya dulu, langsung kita tumis bumbu yang udah kita haluskan tadi. Nggak usah dikasih minyak dulu, ini ditumis sampai bumbunya kering. Tapi jangan lupa dibolak-balik supaya bawahnya ini nggak gosong ya.
Nah, kalau bumbunya udah kering kayak gini, kadar airnya udah berkurang, ini boleh ditambahkan dengan minyak goreng sekitar 2 atau 3 sendok makan atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja. Setelah minyak goreng masuk, ini tetap kita tumis dulu sekitar 1-2 menitan atau sampai bumbunya harum. Setelah itu boleh masukkan telur puyuh yang udah direbus, aku pakai sekitar 20 lebih. Ini diaduk-aduk merata terlebih dahulu. Setelah tercampur merata, si wortel dan labu siamnya juga boleh dimasukkan. Nah, ini boleh diaduk merata terlebih dahulu dan dimasak kurang lebih 1-2 menitan. Setelah 2 menitan boleh ditambahkan air putih kira-kira 300 atau 350 ml atau sampai si permukaannya ini sedikit tertutup sama airnya. Kalau airnya ini udah masuk, ini didiamkan atau dimasak sampai wortel dan labu siamnya ini sedikit lunak ataupun airnya mendidih. Nah, kalau keadaannya udah seperti ini, airnya udah mendidih, wortel dan labu siamnya udah sedikit lunak, boleh dimasukkan brokoli dan aku masukkan juga cabai rawit bulat yang gak aku potong sama sekali. Aduk hingga semuanya tercampur merata, setelah itu boleh dimasukkan seasoning. Untuk seasoningnya di sini ada 1/3 sendok teh lada bubuk, kemudian ada 1 sendok teh kaldu ayam, secukupnya garam, kemudian ada sekitar 2 sendok makan saus tiram. Ini diaduk merata dan dimasak sampai kuah menyerap ke dalam bagian-bagian masakan ini, atau sampai si brokoli, wortel, serta labu siamnya ini benar-benar matang. Tapi jangan sampai yang terlalu lembek gitu, nanti rasanya jadi nggak enak. Kalau sudah seperti ini udah boleh diangkat dan siap disajikan. Nah, gimana bikinnya? Gampang banget kan? Tapi rasanya tuh enak banget. Untuk yang penasaran gimana rasanya, yuk silakan dicobain resep ini ya. Ternyata sawi putih itu dimasak kayak gini tuh enak banget. Pokoknya enak pol ngalahin daging. Aku dan suamiku rela nambah nasi demi lauk ini. Daripada berlama-lama, yuk langsung aja ke resepnya. Bahan yang pertama di sini ada 1 buah wortel ukurannya sedang. Nih cara mempersulit hidup, kita sayat-sayat sampingnya supaya nanti wortelnya bentuknya cantik. Gak disayat seperti ini juga nggak apa-apa, tetap aja rasanya wortel. Cuman aku pengen bentuknya cantik, jadi makan itu jadi menarik. Apalagi untuk anak-anak ya bun. Nah, ini dilakukan sampai 4 atau 5 sisi seperti ini. Kayak lubang, bukan lubang sih, kayak parit gitu ya, panjang. Nah, kayak gini ya, ini 1, 2, 3, 4, boleh lebih. Nah, ini penampakannya yang udah aku sayat-sayat 4 bagian, kemudian langsung aja aku potong, gak usah terlalu tebal ya, kita tipis-tipis aja. Kira-kira hasil wortelnya itu seperti ini. Tuh cantik banget kan, kayak bunga. Kalau udah selesai ini boleh disisihkan, karena pas motong wortelnya ini badai hujan deras, jadi aku pindah ke dalam ya. Bahan selanjutnya di sini aku siapin 1 bonggol sawi putih. Kemudian sawinya ini bakal aku potong-potong, gak usah terlalu tipis, gak usah juga terlalu tebal. Kira-kira seperti ini ya, lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya di sini aku udah siapin bakso sapi sekitar 14 atau 15 ya, aku lupa. Boleh pakai bakso ayam, bakso ikan, sosis juga boleh. Untuk baksonya di sini aku potong menjadi 4 bagian seperti ini. Lakukan hingga selesai. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini ada 2 siung bawang merah, ini ukurannya agak besar. Kemudian ada 6 siung bawang putih, 2 butir kemiri. Setelah itu ada 50 gram cabai. Ini aku mix dengan cabai merah keriting dengan cabai hijau keriting. Kalau suka pedas ini boleh ditambahkan cabai rawit ya. Tambahkan dengan secukupnya air putih. Panaskan penggorengan. Ini nggak usah dikasih minyak sama sekali. Kita tumis bumbunya dulu sampai airnya kering atau sampai bumbunya kering ya. Nah, kalau bumbunya udah kering seperti ini boleh ditambahkan minyak goreng sekitar 3 sendok makan ataupun lebih. Nah, karena di sini aku tambahin 3 sendok makan agak kurang, jadi aku tambahin lagi sekitar 2 sendok makan, jadi totalnya sekitar 5 sendok makan ya. Untuk penggunaan minyak gorengnya ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja, mau lebih banyak juga silakan. Setelah bumbunya ini harum, boleh dimasukkan baksonya, kemudian ada wortelnya, ini diaduk sebentar ya sampai semuanya tercampur merata. Oh ya, tadi aku tambahin beberapa buah cabai rawit yang gak aku potong jadi bulat-bulat gitu. Setelah itu masukkan air putih kira-kira 300 sampai 400 ml, ini diratakan, kemudian kita diamkan sampai si wortelnya ini matang. Tapi sesekali jangan lupa diaduk-aduk. Nah, kalau keadaan airnya udah setengah menyusut seperti ini, wortelnya juga udah mulai matang, seasoningnya boleh dimasukkan seperti 1 sendok makan saus tiram, kemudian ada setengah sendok teh kaldu ayam, sejumput garam, secukupnya micin gak dipakai juga gak apa-apa, di skip aja, kemudian tambahkan dengan setengah sendok makan gula pasir, kemudian semua ini diaduk hingga tercampur merata. Nah, kalau sudah seperti ini, sawinya boleh dimasukkan ya. Setelah itu diaduk merata, tapi jangan dikasih air dulu karena si sawinya ini mengandung air yang banyak. Terus tadi kan baru dicuci dan ada airnya sedikit-sedikit.
Jadi kalau kita tambahkan air takutnya ini terlalu basah. Beda keadaannya kalau sawinya itu kering, benar-benar kering gak ada airnya, baru boleh ditambahkan dengan secukupnya air putih ya. Masak sawinya ini jangan terlalu lama, cukup sampai layu seperti ini. Jangan sampai layu banget ya, baru-baru layu gitu oke langsung bisa diangkat. Karena proses pematangan si sawinya ini masih tetap berlanjut sampai si makanannya ini dingin. Tadi aku cobain rasanya udah enak banget, jadi langsung aku sajikan aja. Ini tuh simple banget, murah meriah, tapi enaknya nggak ketulungan. Untuk yang penasaran gimana rasanya, yuk silahkan dicobain resep ini ya. Masakan kali ini super simple, ini tuh cocok banget loh untuk yang lagi diet karena ini full sayur dan full apa ya, kalau tahu itu aku lupa namanya, karbohidrat atau protein. Untuk yang penasaran gimana buatnya, yuk langsung aja ke resepnya. Pertama-tama di sini aku udah siapin satu buah wortel, ukurannya itu lumayan besar. Di sini udah aku kupas dan cuci bersih, kemudian aku bakal iris-iris. Nah, untuk ngiris wortelnya ini jangan terlalu tebal-tebal ya, tipis-tipis aja. Untuk bentuknya disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Nah, kalau misalnya si wortelnya udah selesai, ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya di sini aku punya brokoli. Brokoliku ini warnanya udah agak kuning ya, jadi aku langsung pakai aja. Untuk batangnya aku nggak pakai. Ini boleh kita potong-potong aja. Untuk ukuran dan bentuknya disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kalau aku seperti di video ini ya. Kalau semisal brokolinya ini terlalu besar, ini boleh dibelah-belah menjadi beberapa bagian. Kalau misalnya brokolinya ini udah selesai dipotong-potong atau diperkecil, ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya di sini aku gunakan tahu putih, jangan salfok ya dengan bentuk tahunya. Di sini tuh tahunya aku rendam menggunakan garam supaya lebih awet dan aku simpan di dalam kulkas. Untuk tahunya di sini aku pakai 4 buah aja ukuran kecil, kemudian boleh dipotong-potong. Untuk bentuk dan ukuran disesuaikan dengan selera masing-masing. Lanjut di sini bakal aku siapkan bumbu-bumbu irisnya. Di sini udah ada 4 siung bawang putih, aku geprek dulu kemudian aku cincang kasar. Setelah itu di sini aku gunakan setengah buah bawang bombay, ukurannya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, aku potong memanjang seperti ini. Lanjut untuk cabenya di sini aku pakai cabai rawit bulat kayak gini, nggak aku iris sama sekali. Untuk cabai rawit, cabai merah keritingnya di sini bakal aku iris-iris seperti ini. Kalau misalnya teman-teman suka pedas, cabai rawitnya boleh diiris-iris ya. Langkah selanjutnya panaskan secukupnya minyak goreng sedikit aja. Tumis semua bahan kecuali cabai rawit yang utuh. Ini ditumis sampai si bumbunya ini harum dan berubah warna. Kalau bumbunya ini udah harum serta berubah warna, si wortel dan brokolinya boleh dimasukkan, aduk merata dan dimasak sampai sedikit berubah warna, agak-agak cerah ataupun agak layu gitu. Setelah itu boleh ditambahkan dengan secukupnya air putih. Untuk penggunaan air putihnya ini disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kalau suka sedikit berkuah, airnya boleh ditambahkan lagi. Nah, setelah air masuk, tahu serta cabai rawitnya boleh dimasukkan. Ini diaduk merata tapi jangan terlalu kuat-kuat ya. Kita perlahan aja supaya tahunya nggak hancur. Untuk seasoningnya di sini aku gunakan 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh kaldu ayam, kemudian ada sejumput garam. Nah, kalau seasoningnya udah masuk, aduk merata. Ini dimasak sampai wortel dan brokolinya lunak ataupun matang. Nah, kalau seperti ini boleh dimasukkan larutan tepung maizena. Ini aku gunakan dari setengah sendok makan tepung maizena dan aku beri secukupnya air putih kira-kira 50 ml. Ini dimasak lagi sampai kuahnya mendidih dan kental seperti ini. Ini udah siap disajikan ya. Yang terpenting jangan lupa dicek rasa ya. Kalau udah oke baru disajikan. Kalau belum oke kita perbaiki lagi ya. Nah, ini tuh enak banget loh, minyaknya sedikit jadi cocok banget untuk yang lagi. Menu kali ini tuh bener-bener udah warnanya cantik kayak gini, rasanya enak banget, bikinnya simple, bahan-bahannya murah dan mudah didapatkan. Nah, untuk yang penasaran gimana rasanya, gimana bikinnya, yuk langsung aja ke resepnya. Pertama-tama di sini aku siapkan 6 buah tahu ukuran sedang, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Kemudian tahunya ini bakal aku potong-potong memanjang seperti ini. Kalau misalnya tahunya ini udah selesai dipotong-potong, tahunya boleh kita tepiin sedikit. Kemudian aku siapkan 250 gram buncis yang sebelumnya udah aku bersihkan dan aku cuci bersih. Setelah itu buncisnya aku potong menyerong seperti ini. Setelah selesai ini disisihkan. Di sini juga aku udah siapin 1 buah jagung manis, udah aku pipil dan aku cuci bersih. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Di sini aku menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Untuk bumbunya ada bawang merah, kemudian ada bawang putih. Di sini ada cabai merah keriting. Ini cabainya agak tua jadi agak pedas, boleh ditambahin cabai rawit juga. Kemudian ada kemiri dan secukupnya air putih. Ini aku haluskan, skip aja ya supaya lebih mempercepat. Langkah selanjutnya panaskan secukupnya minyak goreng. Tahu yang udah dipotong-potong tadi boleh kita goreng hingga matang kecoklatan.
Kalau tahunya udah matang kecoklatan seperti ini udah boleh ditiriskan. Kita kurangin dulu minyaknya atau kita nggak pakai minyak sama sekali seperti ini. Panaskan lagi penggorengannya, kita tumis bumbu halus yang udah kita haluskan tadi sampai benar-benar kering. Ini nggak aku tambahin minyak dulu, aku masak sampai kering sambil diaduk-aduk supaya bawahnya ini nggak gosong ya. Nah, kalau bumbunya udah kering seperti ini, kadar airnya juga sudah berkurang, ini boleh ditambahkan dengan secukupnya minyak goreng sekitar 4 atau 5 sendok makan atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja. Kemudian bumbunya ini ditumis sampai benar-benar harum sekitar 2 atau 3 menitan. Nah, kalau misalnya minyaknya ini kurang, boleh ditambahkan, tapi jangan terlalu banyak ya, nanti nggak bagus juga untuk kesehatan. Aduk-aduk sebentar, kemudian masukkan 1 buah jagung yang udah kita pipil-pipil tadi. Buncisnya juga dimasukkan, untuk tahunya jangan dimasukkan dulu. Kedua bahan ini diaduk hingga semuanya tercampur merata. Setelah semua bahan tercampur merata, boleh ditambahkan dengan secukupnya air putih, kira-kira 200 atau 300 ml. Setelah itu boleh langsung dimasukkan seasoningnya seperti saus tiram, kemudian ada garam, micin, kaldu ayam, dan gula pasir jika ingin kita gunakan. Kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa, kita skip. Setelah semua seasoning ini masuk, ini diaduk hingga semuanya tercampur merata. Kalau misalnya semua bahan sudah tercampur rata kembali, tahu yang udah kita goreng-goreng tadi boleh langsung dimasukkan aja. Nah, tadi aku ada masukin beberapa buah cabai rawit utuh, nggak aku potong sama sekali. Ini alternatif kalau misalnya di rumahnya ada yang nggak suka pedas, ada yang suka pedas. Jadi kita pakai yang bulat-bulat aja. Nah, setelah tahu ini masuk, ini dimasak sekitar 2 atau 3 menitan atau lebih juga nggak apa-apa sampai airnya menyusut dan menyerap ke tahunya. Kira-kira hasilnya itu seperti ini, kuahnya sudah menyusut, ini udah siap disajikan ya. Langsung aja kita masukkan ke dalam piring saji. Sebelum masukkan ke piring saji, jangan lupa dicek rasa dulu. Ini udah pasti rasanya enak banget, disukai dengan semua orang, anak-anak juga bisa makan ya, karena nggak terlalu pedas. Untuk yang penasaran gimana rasanya, yuk silakan dicobain resep ini ya. Masakan kali ini tuh asli dah murah meriah banget, nggak sampai 20 ribuan udah bikin hati suami seneng. Rasanya yang enak, bikin candu, bikin suami nambah nasi terus. Daripada berlama-lama, yuk langsung aja ke resepnya. Langkah pertama di sini aku udah siapin tahu putih, jangan salfok air tahunya ya. Ini disimpan di dalam kulkas, aku rebus dengan garam dan kaldu ayam jadi tahunya itu bisa tahan lama. Nah, tahunya ini bakal aku belah menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk tahunya di sini aku menggunakan 8 buah atau boleh disesuaikan aja. Nah, kalau semua tahunya udah selesai dipotong-potong, ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya di sini aku udah siapin 1 ikat kangkung. Ini udah aku potel-potel dan aku cuci bersih. Ini sisihkan. Kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 buah tomat, kemudian ada cabai. Cabainya ini nggak banyak, aku pakai 50 gram aja. Kemudian aku chopper, ini nggak aku kasih air sama sekali. Langkah selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Kita goreng tahu hingga matang kecoklatan. Nah, jangan lupa dibolak-balik ya, supaya warna dan matangnya lebih merata. Setelah kecoklatan seperti ini, tahunya boleh diangkat, kemudian sisihkan. Nah, untuk minyaknya kita kurangin sedikit, kita sisakan sedikit aja di penggorengannya. Kemudian panaskan kembali, lalu tumis bumbu yang udah kita haluskan tadi. Kemudian masukkan 2 lembar daun jeruk, ada 3 lembar daun salam. Ini ditumis sampai bumbunya ini benar-benar harum dan matang. Nah, kalau bumbunya ini udah setengah kering seperti ini, boleh dimasukkan. Aku pakai cabai rawit secukupnya aja, tapi nggak aku potong-potong karena ada yang nggak suka pedas di rumahku. Untuk seasoningnya ada 1 sendok makan saus tiram, kemudian ada setengah sendok teh kaldu ayam, sejumput garam. Ini diaduk merata terlebih dahulu karena aku takut bawahnya gosong. Kemudian di sini aku tambahkan dengan setengah sendok makan gula pasir. Kemudian boleh diaduk merata kembali. Nah, ini kan minyaknya udah mulai banyak keluar, tandanya ini bumbunya udah matang dan tanak. Boleh dimasukkan tahu yang udah kita goreng tadi, aduk sebentar kira-kira 1-2 menitan gitu atau sampai semuanya tercampur merata. Kira-kira semua bahan udah tercampur merata, si kangkungnya boleh dimasukkan juga. Ini nggak aku kasih air sama sekali dulu ya, karena kangkungnya udah basah, ini udah ada airnya sedikit. Ini aku oseng-oseng aja, aku aduk hingga semuanya tercampur merata. Di posisi ini, kalau misalnya kangkung teman-teman masih basah sepertiku, jangan ditambahin air ya, takutnya nanti terlalu basah, karena kangkung itu banyak mengandung air, ditambah dengan air sisa-sisa yang di kulit-kulit kangkungnya. Takutnya jadi basah, nanti jadi sayur bening. Nah, kalau keadaan kangkungnya udah layu seperti ini udah boleh siap disajikan ya. Jangan lupa dicek rasa dulu, kalau rasanya udah oke baru siap disajikan.
Menu kali ini tuh benar-benar murah meriah tapi bisa bikin kita nambah nasi terus. Yang penasaran gimana rasanya? Silahkan dicobain resep ini ya. Pertama-tama di sini aku udah siapin ikan selar, ini beratnya 500 gram. Kemudian aku marinasi menggunakan secukupnya garam. Setelah itu ada ketumbar bubuk dan ada kunyit bubuk. Setelah itu ini diaduk hingga semuanya tercampur merata sambil dipijat-pijat supaya lebih meresap. Nah, kalau misalnya udah tercampur merata seperti ini udah boleh kita diamkan dulu atau kita marinasi minimal setengah jam di dalam kulkas ya. Nggak di kulkas juga nggak apa-apa, kita simpan di suhu ruang aja ya. Sambil kita marinasi ikan, kita siapkan bumbunya. Di sini aku udah siapin bawang merah, kemudian aku iris tipis-tipis. Untuk bawang merahnya aku gunakan sebanyak 4 siung. Lalu di sini juga aku siapkan 4 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya di sini aku mau iris, kemudian aku cincang kasar-kasar. Setelah itu di sini aku punya cabai rawit tapi ini nggak aku iris, aku mau bulat-bulat aja supaya masakannya nggak terlalu pedas nantinya. Nah, ini cabai yang aku iris-iris, ada cabai merah keriting dan ada cabai hijau keriting. Nah, kalau misalnya bumbu-bumbunya ini udah selesai kita potong-potong, ini kita pinggirkan sedikit. Setelah itu di sini aku siapkan 3 buah tomat hijau, lalu aku potong-potong agak kecil-kecil gitu. Untuk cara pemotongan atau bentuknya disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Nah, kalau tomatnya udah selesai dipotong gini, ini boleh sisihkan terlebih dahulu. Panaskan secukupnya minyak goreng, kita mau goreng ikannya. Masukkan 1 sendok makan tepung terigu, ini gunanya supaya kita ngegoreng ikannya nggak bludak-bludak, ataupun minyaknya nggak muncrat-muncrat ya. Nah, ini kita langsung masukkan aja ikannya, tapi kepala-kepalanya ini jangan ditemukan, nanti dia bergosip, jadi lama keringnya. Jadi cara nyusun ikannya tuh kayak gini ya, kepala ekor, jangan kita temukan kepalanya, nanti dia gosip. Nah, ini ikannya jangan lupa dibolak-balik, kita masak menggunakan api yang sedang aja. Untuk tingkat kematangannya disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Di sini aku masak sampai ikannya ini benar-benar kering ya. Setelah ikannya kecoklatan seperti ini udah cukup, udah bisa diangkat dan ditiriskan. Ini bakal aku dinginkan terlebih dahulu. Kalau misalnya ikannya udah dingin, mau aku suwir-suwir ya. Nah, ini penampakan ikan yang udah dingin, mau aku langsung suwir-suwir aja. Untuk tulangnya nggak aku pakai, kepalanya juga nggak aku pakai. Jadi ini full isinya daging semuanya. Untuk ukuran suwir-suwirnya ini jangan terlalu kecil-kecil, nanti dia kayak jadi bubuk gitu. Kita suwirnya agak besar-besar seperti ini ya, supaya nanti ada teksturnya. Kalau ikannya udah disuir habis, ini kita lanjut masak aja. Kita panaskan secukupnya minyak goreng, dikit aja atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Setelah panas, boleh tumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Ini aku tambahkan rempah-rempah seperti serai dan daun salam. Ini ditumis sampai bumbunya ini harum dan bawang-bawangannya ini sedikit berubah warna, sedikit layu gitu ya. Nah, kalau sudah layu seperti ini, udah harum juga, masukkan cabai merah keriting dan cabai hijau keritingnya. Kita masak lagi sampai berubah warna. Kalau misalnya sudah berubah warna kecoklatan seperti ini, ikan yang udah disuir-suir tadi boleh dimasukkan. Setelah itu ini diaduk hingga semuanya tercampur merata dan supaya bawahnya ini nggak gosong. Setelah itu boleh ditambahkan dengan seikhlasnya air putih. Nggak usah banyak-banyak dan jangan juga sedikit ya, kira-kira seperti ini. Kalau airnya udah masuk, kita langsung aja masukkan seasoning atau bumbu-bumbunya. Di sini ada saus tiram, kemudian ada kaldu ayam, garam, penyedap rasa ataupun micin, kemudian aku tambahkan dengan secukupnya gula pasir. Nah, ini diaduk hingga semuanya tercampur merata dan dimasak sampai kuahnya ini sedikit mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, tomatnya, kemudian cabai rawitnya maksudku, boleh dimasukkan aja, kita aduk merata terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan dengan 2 papan pete. Untuk penggunaan petenya disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kalau mau ditambah banyak juga oke banget nih, bisa jadi makin enak pol. Setelah petenya ini masuk, ini nggak usah dimasak terlalu lama, cukup dimasak sampai si kuahnya ini menyusut aja. Ini sambil diaduk-aduk ya supaya bawahnya nggak gosong. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini, kuahnya udah kering, ini udah siap disajikan. Kita langsung aja masuk ke dalam piring saji. Gimana? Kebayang dong enaknya kayak mana? Ada petenya, cabenya, ada tomat yang bikin segar, ikannya itu super gurih. Pasti udah kebayang dong enaknya. Nah, untuk yang penasaran gimana rasanya, yuk silahkan dicobain resep ini ya. Di video kali ini aku mau masak masakan ala resto yang bikinnya tuh simple banget, rasanya tuh enak banget. Untuk yang penasaran apa aja bahan-bahannya, cara bikinnya kayak mana, yuk langsung aja ke resepnya. Pertama-tama di sini aku udah siapin 1 buah wortel. Ini ukurannya sedang ya, nggak kecil juga nggak besar. Ini wortelnya udah aku kupas dan aku cuci bersih, kemudian aku iris tipis-tipis seperti ini. Kalau udah selesai, ini boleh disisihkan dulu ya. Setelah itu aku punya setengah buah brokoli. Aku pakai yang kayak gini nih, lumayan besar ya setengah buahnya. Setelah itu ini bakal aku potong-potong. Untuk batangnya kan kulitnya agak tebelan ya, jadi kulitnya ini mau aku buang. Kayak dikupas gitu. Kalau udah ini langsung aja diiris tipis-tipis.
Untuk brokolinya ini disesuaikan selera aja, mau besar atau kecilnya. Untuk cara pemotongannya bisa dilihat dari video aja ya, supaya si bunga-bunga atau yang si hijau-hijaunya itu nggak hancur. Kalau udah selesai, kedua bahan ini kita potong-potong, ini boleh disisihkan dulu. Kemudian di sini aku punya 1 bungkus tofu ataupun sapo tahu ya. Kemudian ini aku belah di tengah-tengahnya. Setelah itu aku keluarkan secara perlahan supaya nggak hancur. Kemudian aku iris-iris. Iris-irisnya itu nggak usah terlalu tipis, tebel-tebel juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu tebel banget, dikira-kira aja. Kira-kira itu seperti ini ya, cara pengirisan atau cara pemotongan sapo tahu ataupun tofunya. Setelah itu langsung aja dibaluri menggunakan tepung maizena supaya si tofu atau sapo tahunya ini nggak hancur pas digoreng nanti. Kalau semuanya udah selesai dibaluri, ini sisihkan dulu, nanti kita langsung goreng aja ya, jangan terlalu lama dibiarkan. Untuk bumbunya aku iris aja, ada 2 siung bawang merah, ukurannya ini sedang, ini iris tipis-tipis. Setelah itu ada 3 siung bawang putih, ukurannya ini agak kecilan ya. Bawang putihnya ini mau aku geprek dulu, baru aku cincang kasar. Untuk penggunaan cabenya ini disesuaikan dengan selera masing-masing aja, atau disesuaikan yang ada di rumah. Kalau misalnya ada anak kecil ya nggak usah terlalu pedes ya. Kalau misalnya suka pedes boleh ditambahin cabai rawit. Di sini aku hanya menggunakan cabai merah keriting aja, karena cabai merah keriting di sini agak tua jadi agak pedes gitu rasanya. Siapkan wadah ataupun mangkuk, masukkan setengah sendok makan mujung tepung maizena, larutkan menggunakan secukupnya air putih. Ini untuk pengentalnya nanti ya. Kalau udah selesai sisihkan. Langkah selanjutnya panaskan penggorengan. Ini panaskan secukupnya minyak goreng, nggak usah terlalu banyak, nanti minyak gorengnya ini bakal kotor. Setelah panas kita goreng sapo tahu ataupun tofunya. Ini digoreng sampai kering, sampai berkulit. Jangan sering-sering diaduk-aduk atau dibolak-balik, nanti bakal hancur. Ini kita bolak-balik kalau misalnya si bawahnya itu sudah kayak berkulit gitu ataupun kering. Ini kalau udah kecoklatan seperti ini diangkat. Ini minyaknya bakal aku buang karena banyak banget tepungnya. Kemudian aku panaskan lagi secukupnya minyak goreng. Setelah panas, masukkan bawang merah, bawang putih serta cabenya. Ini ditumis sampai harum dan berubah warna sedikit kecoklatan. Setelah kecoklatan seperti ini, masukkan wortel dan brokolinya, aduk sebentar, sekitar 1 menit lah, kayak tercampur rata gitu. Kemudian masukkan secukupnya air putih. Penggunaan air putih ini untuk mematangkan si wortel dan si brokolinya ya. Untuk penggunaan air putihnya juga sesuaikan selera masing-masing. Ini didiamkan atau dimasak sampai kedua bahan ini matang ataupun sedikit berubah warna. Kemudian langsung aja dimasukkan seasoningnya. Untuk seasoningnya di sini aku punya kaldu sapi, kemudian ada saus tiram, garam dan secukupnya micin. Penggunaan micin gak dipakai juga nggak apa-apa. Setelah itu aduk hingga semuanya tercampur rata dan dimasak sampai kedua bahan ini matang ya, tapi jangan dimasak sampai matang banget, nanti kedua bahan ini bakal terlalu lembek dan benyek. Kira-kira kedua bahan ini udah matang, boleh dimasukkan sapo tahunya, aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, boleh dimasukkan larutan tepung maizena yang tadi. Pastikan sebelum memasukkan kita aduk merata dulu, jangan sampai bawahnya bergumpal ya. Ini diaduk merata dan dimasak sampai kuah mengental. Kalau misalnya kuahnya udah mengental, ini udah siap disajikan. Yang penting jangan lupa dicek rasa ya. Kalau udah oke, baru siap masukkan ke dalam piring saji. Gimana bikinnya, gampang banget kan? Ini masakan ala restoran loh. Modalnya murah meriah, bikinnya gampang, rasanya enak banget. Yang penasaran gimana rasanya? Yuk silakan dicobain resep ini ya. Di video kali ini aku mau bagikan resep masakan yang enak tapi sehat-sehat. Udah pasti menu kali ini tuh menu yang bikinnya simple banget tapi modalnya tuh murah meriah. Daripada berlama-lama, yuk langsung aja ke resepnya. Bahan utamanya di sini ada pakcoy. Di sini aku pakai 6 bonggol setara dengan 500 gram. Ini si pakcoynya udah aku cuci bersih sampai ke dalam-dalamnya. Tanah-tanahnya itu udah nggak ada. Jadi ini aku mau buang bagian akarnya kayak gini. Setelah itu kayak gitu aja, nggak aku potong-potong lagi. Tapi untuk teman-teman yang mau dipotong atau mau diperkecil silakan ya, disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kalau aku sukanya kayak gini, yang masih panjang gitu, jadi kayak gimana gitu dimakannya, enak pokoknya. Setelah itu di sini ada bakso sapi. Untuk penggunaan bakso sapinya ini boleh digantikan dengan bakso ikan juga dengan bakso ayam. Kalau nggak punya juga pakai sosis juga nggak apa-apa, enak kok. Nah kemudian si baksonya itu aku potong kecil-kecil kayak gini. Kalau udah selesai ini sisihkan dulu, lanjut kita siapkan bumbunya. Ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada kemiri. Setelah itu ada cabai merah keriting. Untuk yang suka pedas boleh ditambahkan dengan cabai rawit. Kalau misalnya ada yang suka pedas tapi di rumahnya ada yang nggak suka pedas, cabai rawitnya jangan kita haluskan ya, kita utuh-utuh aja supaya masakannya itu nggak pedas tapi kita masih bisa makan pedas. Setelah itu tambahkan dengan secukupnya minyak goreng untuk menghaluskannya. Kalau misalnya bumbunya udah halus kayak gini nih, ini udah siap kita masak. Panaskan penggorengannya, nggak usah kita kasih minyak lagi karena tadi kita udah pakai minyak ya. Ini kita tumis sampai bumbunya ini harum, layu serta matang.
Kita oseng-oseng atau kita aduk-aduk aja, nanti pasti minyaknya keluar sendirinya, jadi banyak gitu minyaknya. Kalau minyaknya udah mulai keluar, bumbunya juga sudah mulai matang, masukkan si baksonya dulu, kita oseng-oseng minimal 2 atau 3 menitan atau sampai si baksonya ini matang. Setelah itu tambahkan dengan secukupnya air putih. Untuk penggunaan air putih disesuaikan dengan selera masing-masing aja, karena aku mau si masakannya itu nyemek, jadi airnya itu nggak terlalu banyak. Kalau mau agak berkuah boleh dibanyakin lagi ya. Setelah itu masukkan semua seasoning yang udah aku catat di atas. Untuk teman-teman kalau masakannya itu kuahnya lebih banyak, seasoningnya juga boleh ditambahkan lagi ya. Kalau kurang nanti nggak enak juga. Aduk hingga semuanya tercampur merata. Kalau sudah mendidih, masukkan pakcoynya. Kalau misalnya pakcoy udah masuk, ini sebenarnya nggak usah dimasak terlalu lama. Cukup sampai sedikit layu aja, karena si pakcoynya itu nanti akan proses pematangannya akan berlanjut sampai makanannya itu dingin. Jadi kita nggak usah masak terlalu lama ya, nanti zatnya itu atau gizinya itu bakal hilang ataupun berkurang. Nah, kira-kira kayak gini nih, udah mulai layu, ini udah siap disajikan loh. Yang paling penting jangan lupa dicek rasa. Kalau rasanya udah oke, ini udah siap disajikan. Rasanya tuh ya pasti enak banget. Bikinnya simple, bahan-bahannya murah. Untuk yang penasaran gimana bikinnya, apa rasanya? Yuk silahkan dicobain resep ini ya. Di video kali ini aku mau masak sayur, nggak masak ayam lagi. Ini rasanya tuh enak banget, unik, pokoknya beda dari yang lain. Untuk yang penasaran gimana bikinnya, apa aja bahan-bahannya, yuk langsung aja ke resepnya. Pertama-tama di sini aku udah siapin 1 bonggol brokoli. Ini udah aku cuci bersih dan aku rendam selama setengah jam gitu ya di air supaya kotorannya lebih keluar. Airnya itu aku tambahkan dengan secukupnya garam. Kemudian ini brokolinya mau aku potong-potong. Untuk cara motongnya supaya brokolinya nggak hancur bisa dilihat dari video ya. Kita motongnya itu dari kayak batang atau tangkainya gitu. Nah, untuk ukuran besar kecilnya disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Setelah brokolinya selesai, brokolinya ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Lanjut di sini aku udah siapin sekitar 9 sampai 10 buah tahu yang udah aku goreng. Kemudian tahunya ini mau aku potong memanjang seperti ini ya. Bahan selanjutnya ada 1 batang bawang daun, aku mau iris bagian putihnya itu sedikit tipis, untuk bagian daunnya sedikit kasar seperti ini. Untuk cabenya di sini aku menggunakan cabai rawit tapi nggak aku potong ya, alias masih bulat-bulat. Untuk bumbunya di sini aku beli bumbu jadi dari pasar kayak bawang merah giling, bawang putih giling, kemudian ada cabai merah giling. Ini mau aku tumis hingga harum matang, kemudian tambahkan secukupnya daun salam. Di sini aku pakai sekitar 2 lembar aja. Ini dimasak sampai matang, ciri-cirinya banyak mengeluarkan minyak. Kalau bumbunya udah matang, masukkan brokolinya, aduk hingga semuanya tercampur merata dan dioseng-oseng atau kita masak sampai brokolinya ini sedikit berubah warna atau sedikit layu gitu ya. Kalau brokolinya udah berubah warna, tambahkan secukupnya air putih, nggak usah terlalu banyak-banyak, nanti jadinya bening, kayak apa sayur bening gitu, tapi ini nggak bening sih, warnanya merah. Nah, kalau udah masuk airnya, diaduk merata, kemudian masukkan tahunya dan masukkan juga seasoningnya. Untuk seasoningnya jangan dimasukkan terlalu banyak karena biasanya kalau kita beli bumbu dari pasar, bumbunya itu udah dikasih garam ya, jadi udah ada rasa asin dan gurihnya. Untuk seasoning di sini aku tambahkan saus tiram, kemudian ada kaldu bubuk, garam, micin, kemudian aku tambahkan dengan secukupnya gula pasir. Setelah itu aduk hingga semuanya tercampur rata, kemudian masukkan cabai rawitnya dan bawang daunnya. Aduk hingga semuanya tercampur rata, setelah itu dimasak sampai si cabainya ini sedikit layu atau bawang daunnya juga sedikit layu. Kalau sudah layu, ini udah siap disajikan. Yang terpenting jangan lupa dicek rasa terlebih dahulu, rasanya tuh enak banget. Tapi biasanya kalau kita pakai cabai giling dari pasar rasanya agak pedes ya. Kalau misalnya bunda-bunda ada anak di rumah, boleh menggunakan cabai merah keriting aja yang di blender ya. Untuk yang penasaran gimana rasanya, yuk langsung aja dicobain resep ini ya. Di video kali ini aku mau bikin masakan yang seger-seger tapi enak, pakai banget. Ini dicemilin aja enak, apalagi dimakan pakai nasi ya. Gak usah berlama-lama, yuk langsung aja ke resepnya.
Kita siapkan dulu isiannya. Di sini ada 2 buah timun, ukurannya itu sedang ya, nggak terlalu gemoy dan nggak terlalu kecil juga. Nah, timunnya ini nggak aku kupas ya. Untuk teman-teman yang mau kupas juga silakan, bebas sesuai selera. Nah, untuk bagian ujung-ujungnya aku potong dan aku buang. Kemudian aku bagi-bagi seperti ini, aku buang nih isiannya atau bijinya. Setelah itu aku potong lagi seperti batang korek api, tapi nggak usah terlalu tipis-tipis ya, nanti nggak krenyes. Setelah itu di sini ada kacang panjang. Untuk kacang panjang gunakan secukupnya aja, kemudian potong. Kalau sudah selesai sisihkan, kemudian di sini ada 1 buah wortel, ukurannya itu kayak sedang ya, nggak kecil nggak besar juga. Untuk wortelnya sama, kita potongnya itu seperti batang korek api, tapi nggak usah terlalu tipis, nggak usah juga terlalu tebal. Kalau misalnya semuanya udah selesai, sisihkan. Nah, di sini aku tambahkan dengan secukupnya cabai merah keriting. Sebenarnya nggak dipakai juga nggak apa-apa. Di sini aku cuman mau warna acarnya tuh lebih cantik, jadi aku tambahkan dengan secukupnya cabai merah keriting. Aku potong-potong, setelah itu aku belah menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk bumbu halusnya di sini ada 4 siung bawang merah, 4 siung bawang putih ukuran kecil. Untuk bawang merahnya tuh ukurannya besar ya. Setelah itu ada 2 butir kemiri dan 1 ruas jari jahe. Kemudian tambahkan secukupnya air putih lalu haluskan. Nah, setelah bumbunya ini halus, panaskan secukupnya minyak goreng. Minyaknya ini nggak usah terlalu banyak, nanti rasanya tuh kayak aneh gitu ya, terlalu banyak minyaknya. Kemudian tumis bumbu yang udah dihaluskan, tambah setengah sendok teh bubuk bubuk dan masukkan rempah-rempah seperti daun salam dan juga serai. Kemudian diaduk merata, dioseng-oseng dan dimasak sampai bumbunya ini matang dan tanak. Kalau sudah matang dan tanak, masukkan cabenya, diaduk-aduk sebentar supaya nggak gosong. Setelah itu masukkan wortelnya. Karena wortelnya ini agak keras, kita tambahkan secukupnya air putih untuk mematangkan si wortelnya terlebih dahulu. Aduk merata, kalau misalnya wortelnya ini udah setengah matang, bumbunya juga sudah mulai menyusut nih airnya, boleh dimasukkan seasoningnya. Untuk seasoningnya itu simple banget, kayak pada umumnya kaldu ayam, garam, micin nggak dipakai juga nggak apa-apa, dan kita kasih gula pasir supaya rasanya tuh ada manis-manis segernya. Setelah itu diaduk hingga semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan kacang panjang dan juga timunnya. Aduk lagi sampai merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, boleh dimasukkan larutan air asam jawa. Air asam jawanya ini dari asam sekitar setengah atau 1 sendok teh, dan kita tambahkan dengan secukupnya air putih. Untuk asamnya nggak usah terlalu banyak, nanti terlalu asam rasanya nggak enak. Asamnya juga boleh digantikan dengan cuka ataupun jeruk nipis. Kita masaknya ini nggak usah terlalu lama ya, supaya si wortel, kacang panjang dan timunnya itu masih ada kris-kris gitu, jadi seger. Pokoknya yang terakhir jangan lupa dicek rasa. Kalau udah oke, siap disajikan. Gimana nih bikinnya, gampang banget kan? Insya Allah rasanya tuh enak banget, segar. Yang penasaran gimana rasanya? Yuk silahkan dicobain resep ini ya. Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, ini bukan kacang panjang tumis pada umumnya. Ada satu bumbu rahasia yang bikin kacang tumis ini jadi enak. Yang penasaran apa itu bumbu rahasianya? Yuk langsung aja ke resepnya. Pertama-tama di sini aku udah siapin 500 gram kacang panjang. Ini udah aku cuci bersih. Kemudian kacang panjangnya ini mau aku iris menyerong agak tipis, nggak mau tebel-tebel kayak gini ya, kayak tipis-tipis gitu. Lakukan sampai semuanya selesai. Kalau kacang panjangnya udah selesai, ini boleh sisihkan. Lanjut di sini aku punya tahu goreng. Tahu gorengnya itu sekitar 9 atau 10 buah ya, aku lupa. Kemudian di sini aku iris memanjang seperti ini. Kalau udah selesai sisihkan, di sini untuk bumbu irisnya hanya pakai cabai merah keriting aja. Untuk bawang-bawangannya di sini aku pakai bawangan yang beli di pasar yang udah dihaluskan. Di sini ada bawang merah, kemudian ada bawang putih dan ada cabai giling. Ini ditumis, diaduk merata sampai dia harum. Jangan lupa dimasukkan daun salam ya supaya lebih harum lagi. Kemudian bumbunya ini ditumis sampai benar-benar matang dan tanak. Kalau enggak nanti bau langu, jadi makanannya jadi nggak enak gitu. Setelah itu masukkan cabai merah keritingnya. Diaduk-aduk sebentar, dimasak sampai cabai merah keritingnya ini sedikit layu. Nah, itu tadi bumbu rahasianya. Satu bahan rahasia yaitu secukupnya terasi. Aduk hingga semuanya tercampur merata dan terasinya larut ke bumbunya ya. Kalau sudah matang dan tanak, si bumbunya masukkan aja kacang panjangnya. Oseng-oseng atau diaduk sebentar aja sekitar 1 atau 2 menitan. Setelah semuanya tercampur merata, boleh dimasukkan tahunya. Kalau tahunya udah masuk, diaduk-aduk rata dulu sampai semuanya itu tercampur merata. Kemudian ditambahkan dengan secukupnya air putih, nggak usah terlalu banyak, sekitar 50 atau 100 ml aja. Kemudian masukkan seasoningnya. Untuk seasoningnya di sini aku masukkan saus tiram, kaldu bubuk, garam, dan penyedap rasa ataupun micin. Untuk penggunaan garam dan pokoknya yang asin-asinnya itu jangan terlalu banyak dulu ya, karena beda daerah beda nih bumbunya. Biasanya bumbunya tuh ada yang agak asin gitu, bumbu yang beli di pasar tadi tuh, bumbu halusnya ya bun. Nah, setelah itu aduk hingga semuanya tercampur merata dan masak sampai kuah kering. Jangan lupa dicek rasa ya. Kalau rasanya udah oke, udah enak, ini siap disajikan. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya supaya aku lebih bersemangat bikin video-video selanjutnya. Terima kasih.